Kisah ini berlangsung di Denmark pada masa Viking. Di puncak gunung yang menjulang, seorang raksasa kolosal menikmati sore yang penuh keceriaan bersama anaknya yang masih kecil, seorang troll mungil. Kedamaian mereka tiba-tiba terganggu ketika pemimpin sebuah suku Denmark tiba dengan pasukannya yang bersenjata di atas kuda, dengan niat membunuh raksasa tersebut. Dari kejauhan, raksasa itu menangkap keberadaan mereka. Takut akan keselamatan anaknya, ia segera mengangkat troll kecil itu dan berlari menuju sisi lain gunung. Namun, kepala suku dan para prajuritnya berhasil mengepungnya. Raksasa itu, alih-alih terlibat pertempuran, mencoba menakut-nakuti para penyusup, berharap mereka akan mundur. Tetapi usahanya sia-sia. Para prajurit maju tanpa henti, melancarkan panah, tombak, dan menyalakan obor. Dalam kekacauan itu, raksasa kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh dari gunung, dan akhirnya, dia pun habis. Dari posisinya yang tersembunyi, troll muda menyaksikan tragedi itu dalam keheningan penuh ketakutan. Kepala suku mendekati tepi gunung, membuka topengnya untuk menatap ke bawah, dan sesaat terpikir untuk membunuh anak itu juga. Namun, melihat bahwa itu hanyalah seorang bayi, ia memutuskan untuk tidak melakukannya dan diam-diam mundur tanpa memberitahu pasukannya. Troll kecil itu menuruni lereng gunung dan menemukan tubuh ayahnya yang habis hidupnya di dekat pantai. Meski berusaha, ia tidak mampu memindahkan tubuh raksasa itu dari burung gagak dan burung pemakan bangkai. Dalam keputusasaan, ia terpaksa memotong tubuh ayahnya menjadi beberapa bagian dengan pedang dan membawa potongan-potongan itu ke sebuah gua terpencil, tempat ia memulai kehidupan sendirian. Bertahun-tahun berlalu, namun setiap hari troll itu berduka sambil menatap kepala ayahnya yang terpenggal. Air mata menetes deras saat kenangan lama menghampiri. Sementara itu, di dalam suku Viking Denmark, seorang pendeta melaksanakan upacara pemerkatan untuk peresmian sebuah kedai baru. Ia memberitahu kepala suku bahwa kedai itu kini siap digunakan. Jauh dari desa, troll yang telah menunggu bertahun-tahun untuk membalas dendam bagi ayahnya, akhirnya muncul dari guanya. Malam itu, saat para prajurit Viking merayakan di dalam kedai, troll menyerang penjaga di luar, menghancurkan kepalanya, dan masuk ke dalam bangunan. Di dalam, ia membantai para Viking dengan kejam dan tanpa ampun. Keesokan paginya, kepala suku tiba di kedai bersama pasukannya, hanya untuk disambut pemandangan mengerikan. Para prajurit yang habis hidupnya berserakan di lantai, semuanya dibunuh dengan presisi yang brutal. Bingung, kepala suku bertanya kepada komandan, "Di mana engkau saat ini terjadi?" Komandan menjawab, "Aku berada di desa. Beberapa pemuda tinggal di sini setelah minum, tapi aku tidak tahu siapa yang melakukan kekejaman ini. Aneh, tidak ada wanita atau orang tua yang habis hidupnya." Fakta ini membuat kepala suku merasa gelisah. Cerita kemudian bergeser ke Viking dari Gitland, yang dipimpin oleh pejuang terkenal bernama Leo. Sesuai kebiasaan, mereka memulai perjalanan laut untuk merampok. Namun, cuaca yang buruk memaksa mereka berhenti di dekat Denmark. Malam itu, kepala suku Denmark pergi ke gunung bersama para penjaganya, memanggil troll untuk memancingnya. Saat ia melangkah maju, troll muncul dari belakang, menewaskan seorang penjaga seketika. Kepala suku mengamati dari jauh, menyerang dengan pedangnya, tetapi troll melarikan diri sebelum mereka bertemu. Bingung, kepala suku tidak mengerti mengapa troll hanya menyerang para penjaganya dan menghindari konfrontasi langsung dengannya. Keesokan paginya, suku berkumpul di lokasi pembunuhan. Istri kepala suku bersedih, begitu banyak pria Viking telah dibunuh. Apa yang akan terjadi pada para janda jika ini terus berlanjut? Segera, tidak akan tersisa selain para janda di desa kita. Kepala suku merasa malu dan tak berdaya, tetap diam. Mencari jawaban, istrinya mendatangi Lena, seorang wanita yang hidup sendiri di pinggir gunung dan dikenal bisa meramalkan kematian. Lena menolaknya, berkata, "Kalian mengusirku, menuduhku korup, namun kini kalian meminta petunjuk." Istri kepala suku membela diri, "Aku tidak bersalah atas apa yang menimpamu." Wajah Lena tetap tegas, "Itu tidak mengubah apapun. Adapun suamimu, ia tidak akan habis hidupnya di tangan troll." Dengan itu, istri kepala suku kembali dengan hati yang tenang. Sementara itu, Leo dan Viking Gitland yang tiba dengan kapalnya, berlabuh dekat permukiman Denmark. Seorang penunggang kuda setempat bergegas memperingatkan mereka, "Tanah ini milik orang Denmark. Jika kalian berniat merampok, tinggalkan sekarang juga." Leo menjawab, "Aku adalah Leo, pejuang Viking terkenal. Kami hanya ingin beristirahat beberapa hari dan tidak berniat merampok." Terkesan, penunggang itu mengantar mereka untuk bertemu kepala suku Denmark. Kepala suku menyambut Leo dengan hangat, berkata, "Terakhir kali aku melihatmu, kau masih anak-anak,
Kini kau telah menjadi pejuang yang tangguh. Leo mengangguk sebagai tanda penghargaan. Malam itu, kepala suku menyelenggarakan pesta di kedai untuk menghormati Leo dan pasukannya. Dihadiri langsung oleh istrinya yang menyajikan minuman. Saat pesta berlangsung, Leo bertanya, "Mengapa ada begitu banyak janda dan begitu sedikit pria di antara kalian?" Kepala suku menceritakan tentang serangan troll di malam hari. Mendengar ini, Leo menyatakan, "Jika troll terus membunuh pria kalian setiap malam, pasukanku dan aku akan tetap di sini, siap menantangnya." Setelah pesta selesai, kepala suku, istrinya, dan yang lain pulang, meninggalkan Leo dan pasukannya berjaga. Pada tengah malam, troll mendekati kedai, pertama mencium seorang pendeta di luar sebelum memeriksa pintu untuk mengetahui siapa yang berada di dalam. Menyadari bahwa penghuni adalah orang luar, ia menandai pintu dengan urin dan kembali ke kegelapan. Ketika para Viking bergegas menyerang, mereka menemukan troll telah pergi. Keesokan paginya, kepala suku berkata kepada Leo, "Aneh, tidak ada yang terbunuh malam tadi." Leo menjawab dengan tenang, "Memang, troll datang tetapi memilih untuk tidak masuk." Dengan tekad, Leo memimpin sekelompok pencarian melalui perbukitan. Namun meski telah menelusuri banyak tempat, troll tetap menghilang, dan mereka kembali ke desa tanpa hasil. Tak lama kemudian, Leo mengunjungi Lena untuk meminta petunjuk tentang pertarungan yang akan datang. Ia bertanya, berapa banyak yang akan habis hidupnya dalam bentrokan dengan troll? Apakah dia akan dibunuh? Lena menjawab, "Aku bukan bagian dari komunitas ini lagi. Saat masih kecil, keponakan kepala suku menghukumku dengan kehinaan. Namun aku telah melihat masa depan. Troll akan dibunuh, tapi banyak Viking juga akan habis hidupnya, dan tanah ini akan tertumpah darah. Sesungguhnya, orang-orang ini pantas mendapat hukuman." Leo, kebingungan, bertanya lebih lanjut. Lena melanjutkan, "Kekejaman mereka terhadap troll membawa balasan. Lebih baik kau jangan ikut campur." Sebelum ia bisa bertanya lagi, pasukannya datang, mengingatkan bahwa malam sudah menjelang. Kembali ke suku, Leo berbicara secara pribadi dengan kepala suku, menanyakan, apakah troll pernah menyakiti wanita, anak-anak, atau orang tua. Kepala suku mengakui, tidak, hanya pria Viking yang habis hidupnya. Leo mengangguk penuh pertimbangan, ini menunjukkan kecerdasan dan disiplin tertentu. Kepala suku terkejut mendengar pujian itu. Leo menjelaskan, "Aku tidak memujinya. Aku hanya mengamati bahwa serangannya hanya menargetkan pria, dan ia belum menyerang warga kalian secara sembarangan." Kepala suku berkata, 20 tahun lalu, seorang troll dibunuh. Sejak itu, tidak ada yang terlihat. Aku tidak tahu dari mana troll ini datang. Jika kau takut padanya, jangan bertarung." Malam itu, Leo dan pasukannya sekali lagi menunggu di dalam kedai, bersiap menghadapi kedatangan troll. Ketika terdengar suara langkahnya, mereka berlari keluar dengan pedang terhunus. Namun sekali lagi, troll telah menghilang. Kecewa, mereka kembali ke kedai, tanpa menyadari bahwa troll telah diam-diam menyelinap dari balik batu dan kembali ke persembunyiannya. Keesokan harinya, Leo kembali menemui Lena. "Katakan padaku," ia bertanya, "bagaimana troll bisa dibunuh?" Lena menjawab, "Mengapa kau tidak pulang saja dengan pasukanmu?" Leo bersikeras, "Sebelum aku pergi, aku harus tahu bagaimana orang-orang bisa dibebaskan dari dendam troll ini." Dengan enggan, Lena membawanya ke dalam gubuknya dan melempar tulang ramalannya, mencari jawaban. Tiba-tiba, Leo mendengar suara troll di luar pintu. Ia segera berlari keluar. Namun begitu troll melihatnya, makhluk itu melarikan diri. Leo menunggang kudanya dan mengejarnya. Tetapi sebelum ia sempat mencapai troll, makhluk itu telah memanjat gunung. Lena mengikuti dan menyusulnya. Leo memanggil, "Jika kau memiliki keberanian, hadapilah aku. Mengapa kau terus melarikan diri?" Troll berbicara dalam bahasanya sendiri, yang diterjemahkan Lena untuknya. Troll menyatakan bahwa perselisihannya bukanlah dengan Leo. Ia maupun pasukannya tidak pernah menyakiti troll. Ia menjelaskan mengapa troll tidak pernah menyerang mereka. Leo mendengar dengan takjub dan kembali bersama Lena ke gubuknya. Bingung, ia bertanya, lalu mengapa dia terus berkeliaran di daerah ini? Lena menjelaskan, "Keponakan kepala suku pernah memaksaku menjalani hidup penuh kehinaan di masa mudaku. Ia habis hidupnya di tempat tidurku, dan orang-orang menyalahkanku, mengusirku dari suku. Sejak saat itu, aku hidup sendirian. Banyak pria Viking pernah berani menghinaku setiap malam, tetapi sejak troll muncul, tidak ada yang berani mendekat. Itulah sebabnya aku menolak membantumu membunuhnya. Troll itu sudah menderita terlalu banyak." Dengan pengetahuan itu, Leo kembali kepada kepala suku. "Melalui Lena, aku berbicara dengan troll," lapornya.
Dia memberitahunya bahwa para Viking memperlakukannya dengan kejam. Itulah sebabnya dia menuntut balas. Wajah kepala suku berubah gelap oleh rasa gelisah. Aku akan membicarakan ini nanti, gumamnya. Saat Leo hendak pergi, ia menyaksikan seorang pria cacat dipukuli dengan kejam oleh beberapa anak. Leo mengusir mereka. Pria itu berkata, "Ayahku pernah bertempur melawan ayah troll. Itulah sebabnya semua pria di keluargaku telah dibunuh. Aku tahu di mana troll tinggal. Kalian dan para prajuritmu bisa menemukannya dan menghancurkannya." Dibimbing oleh pria cacat itu, Leo dan pasukannya berlayar menuju gunung yang menyembunyikan gua troll. Mereka mendarat dekat pantai dan memanjat hingga menemukan satu-satunya pintu masuk. Seorang Viking mencoba menuruni gua, tetapi kakinya tergelincir. Rekannya segera menariknya kembali, dan tidak ada seorang pun yang berani masuk lebih jauh. Sebagai gantinya, mereka buang air dekat pintu gua dan mundur menuju kapal mereka. Tiba-tiba, troll muncul dari bawah air, menyerang Viking yang telah menghina rumahnya. Yang lain segera menyerang, memaksa troll mundur ke bawah gelombang. Kelompok itu kembali ke kedai dan menghabiskan malam dengan penuh waspada. Namun troll menahan diri untuk tidak masuk. Keesokan paginya, Leo mendapati pemandu cacat itu telah dibunuh. Tubuhnya tergeletak hancur. Terkejut, Leo memutuskan untuk kembali ke gua. Kali ini menggunakan tali untuk mencapai pintu masuk. Di dalam, mereka menemukan benda-benda aneh berserakan di lantai. Seorang Viking menodai tengkorak ayah troll, buang air di atasnya. Troll tidak ada di tempat itu. Tetapi saat ia kembali dan menemukan penodaan tersebut, ia segera menyadari siapa para penyusup itu. Marah karena penghinaan terhadap ayahnya, troll melancarkan serangan brutal ke kedai malam itu, membunuh pelaku yang menodai tengkorak. Leo ikut bertarung, namun ia terlalu lemah dibanding troll. Makhluk itu mencoba melarikan diri melalui atap, tetapi Leo meraih kakinya dan mengikatnya dengan rantai besi yang berat. Dengan marah, troll memukul Leo dan berusaha melepaskan diri, namun lengannya tetap terjebak. Seorang Viking menembakkan panah, tetapi troll menangkisnya. Sebelum serangan lebih lanjut bisa mendarat, troll memotong tangannya sendiri untuk membebaskan diri. Ia melarikan diri menuju laut, tetapi terjatuh dan habis hidupnya di tepi pantai. Anehnya, sebuah kekuatan tak terlihat menyeret tubuhnya ke dalam air. Keesokan harinya, para Viking meratapi rekan-rekan mereka yang gugur dan mengkremasi sisa-sisa tubuh troll. Leo menghadapi kepala suku, "Kau hanya memberitahuku sebagian kebenaran. Sekarang, setelah troll habis hidupnya, ungkapkan semuanya." Kepala suku mengakui bahwa ayah troll telah dibunuh tanpa alasan, dan kini mereka menuai akibatnya. Leo menjawab, "Karena kesombonganmu, nyawa seorang yang tak bersalah telah diambil. Namun troll ini tidak pernah menyakiti yang tak bersalah, tidak seperti kalian." Kepala suku menundukkan kepala dalam rasa malu. Malam itu, para Viking menggantung tangan troll yang terputus di kedai, merayakan kematiannya yang dianggap pasti. Sebagian besar kemudian kembali ke rumah. Leo mengunjungi Lena, yang berkata, "Seperti yang aku prediksi, troll telah pergi, tetapi luka-luka masih harus kau tanggung." Ia menceritakan masa lalunya. Troll pernah datang kepadanya, tetap berada di sisinya tetapi tidak pernah menyakitinya lagi. Sejak saat itu, para Viking tidak berani mengganggunya. Ia menjelaskan, dia bukan jahat. Ia hanya membawa luka dari masa kecilnya. Saat mereka berbincang, Leo dan Lena semakin dekat, hingga akhirnya mereka berpelukan. Pada tengah malam, ibu troll menyerbu desa, membunuh seorang pendeta dalam perjalanannya. Ia memasuki kedai dan membantai para Viking di dalam, mengambil tangan putranya yang terputus. Keesokan paginya, seorang bocah mendekati Lena secara diam-diam. Ia menyuruhnya tetap diam, dan mereka pergi dengan tenang. Sementara itu, para Viking curiga troll masih hidup dan mengejarnya. Di tepi pantai, mereka menemukan kepala lain yang terputus, meningkatkan kecurigaan Leo bahwa troll mungkin masih bertahan. Leo memasuki gua sendirian, menyelam melalui pintu masuk yang terendam air. Ia menemukan tubuh troll terbaring di atas batu. Saat ia melangkah lebih dekat, ibu troll menyerangnya dari belakang, mencekiknya. Leo memukulnya dengan batu, kemudian mengambil pedang untuk menebasnya, dan akhirnya, ibu troll pun habis. Bocah itu datang dengan pedang di tangan, dan Leo menyadari kebenaran. Anak ini adalah keturunan Lena dan troll. Dengan hormat, ia menurunkan senjatanya dan tidak menyakitinya. Kembali ke suku, Leo memberitahu kepala suku, "Aku akan pergi." Troll dan ibunya benar-benar telah habis hidupnya. Sebelum berangkat, ia menemui Lena sekali lagi. "Jika orang-orang mengetahui troll memiliki anak, mereka akan membunuh kalian berdua," ia memperingatkan. Lena menjawab tenang,
Rahasia ini tetap hanya antara kita. Ia berjalan pergi, meninggalkan Leo yang kemudian membangun kuburan untuk troll dan ibunya di luar gubuknya. Dari kejauhan, anak troll menyaksikan kuburan itu, air mata mengalir di wajahnya. Film Beowulf dan Grendel diakhiri dengan Leo yang pergi bersama pasukannya, dan akhirnya, mereka pun kembali ke Gittland. Tonton alur cerita film lainnya dengan mengklik layar sebelah kiri.